Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Puji nama Tuhan, kita boleh ada di pagi ini untuk kita bersama-sama memuji, membesarkan anak-anak Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ibadah kita di pagi ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan untuk itu, kita mulai ibadah kita. Kakak undang kita semua berdiri dan kita bernyanyi Mars PT. Sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang. Mari kita masuk dalam doa pembukaan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan, walaupun kami hanya beribadah dari rumah. Dan biarlah Engkau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Berkati buat Kak Marta Lembang yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar dia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan berkati juga buat adik-adik layak dan biasa Tuhan sehat kuatkan mereka. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, mari kita membuka Mazmur dari Mazmur pasal yang ke-8 ayat kedua hingga ayat yang ke-10. Kakak akan membacakannya untuk kita sekalian. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan,
Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan pada minggu hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih di dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami, kepadamu kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini, karena Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Hadir-Mu ya Tuhan selalu membawa damai sukacita dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh ada untuk mau beribadah kepadamu ya Tuhan, untuk mau bersyukur atas segala apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kepadamu kami bermohon Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, semoga kami mampu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, agar setiap kami anak-anak teruna dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik teruna yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama-sama di minggu pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius, pasalnya yang ke-8, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-4. Mari adik-adik silakan berdiri dan kita sama-sama membaca firman ini. Firman Tuhan menyatakan, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Sampai sejauhlah firman Tuhan hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Adik-adik teruna yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, judul perenungan kita pada pagi hari ini adalah jika Tuhan menghendaki. Jika Tuhan menghendaki. Dan keseluruhan perikop pembacaan ini menceritakan tentang mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap salah seorang yang menderita penyakit kusta. Baik, sebelum kakak lanjut, kakak akan tanya kalian dulu. Pernahkah adik-adik melihat seseorang yang menderita penyakit kusta? Kalau nggak pernah, baik, kakak akan memperlihatkan foto dari orang-orang yang terkena penyakit kusta. Coba diperhatikan adik-adik, bagaimana tubuh seseorang yang sedang menderita penyakit kusta. Nah, kalau sudah adik perhatikan, kakak akan memperlihatkan lagi foto yang lain atau gambar yang lain. Coba perhatikan, gambar ini adalah gambar Tuhan Yesus yang sedang mentahirkan orang yang berpenyakit kusta atau sedang menyembuhkan. Nah, baik adik-adik, kita akan lanjut pelajaran kita. Ya, jadi tema bacaan kita atau pelajaran kita hari ini adalah jika Tuhan menghendaki. Firman Tuhan ini adik-adik menjelaskan bagi kita semua bahwa
penyakit kusta termasuk penyakit yang menular dan sangat-sangat berbahaya pada masa itu. Oleh karena itu, mereka yang terpapar penyakit kusta ini diasingkan dan disingkirkan. Bahkan menurut pemahaman bangsa Yahudi, bahwa mereka yang dipandang sebagai orang najis yang mengalami kutukan. Nah, namun stigma masyarakat Yahudi ini, adik-adik, terhadap penderita kusta mendapat perhatian yang khusus dari pribadi Tuhan Yesus, yang memandang bahwa para penderita penyakit kusta ini adalah pribadi yang membutuhkan kasih karunia Allah, bukan untuk dikucilkan atau disingkirkan. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, perbedaan pola pikir ini terjadi karena masyarakat Yahudi tidak benar-benar memahami apa arti najis dan kutukan, yang sebenarnya lebih ditujukan kepada hal-hal yang berkaitan dengan ritual keagamaan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sebagai pribadi yang penuh kasih sayang, yang peduli kepada umatnya, tidak jijik terhadap si penderita tadi, apalagi menjauhinya. Namun Tuhan Yesus mau menjamah dan menyembuhkan penderita kusta tadi. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adik-adik teruna boleh memahami bacaan kita ini, bahwa dalam apa yang kita pelajari tadi mau menjelaskan bahwa ketika Yesus baru saja turun dari bukit, saat itu dia selesai berkhotbah di bukit. Ya, saat itu banyak orang yang takjub kepadanya mendengarkan pengajarannya. Meskipun Yesus telah mengajar orang banyak tadi, berkhotbah di atas bukit, orang banyak itu masih berbondong-bondong mengikuti dia. Ketika itu ada salah seorang yang berpenderita sakit kusta datang dan ia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus dan berkata, adik-adik bisa baca di dalam ayatnya yang kedua tadi, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Permohonannya adik-adik singkat, padat, dengan pemahaman iman yang luar biasa. Nah, adik-adik teruna, ada dua pemahaman iman yang dapat kita simak lewat penderitaan si kusta tadi. Yakni yang pertama, penderita kusta tahu bahwa Yesus dapat melakukan segala sesuatu. Dia punya kuasa sehingga tidak ada yang mustahil baginya, termasuk mentahirkannya dari penyakit kusta yang dideritanya. Pengakuan ini adik-adik membuat si kusta tadi berani dan tidak ragu untuk datang memohon kesembuhan dari Yesus. Yang kedua, penderita kusta ini menundukkan diri kepada Tuhan. Ia tidak dapat memaksa kehendaknya kepada Yesus untuk mentahirkannya, untuk menyembuhkannya, karena ia tahu bahwa Yesus, sekalipun Yesus dapat melakukan segala sesuatu, namun dia sadar bahwa itu kehendaknya sendiri yang terjadi. Maksudnya kehendak Tuhan Yesus yang terjadi, bukan kehendak orang si penderita kusta tadi. Nah,
Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan, kita pasti mempunyai banyak permohonan kepada Tuhan. Kakak Layan juga pernah bermohon kepada Tuhan, adik-adik juga teruna pernah bermohon kepada Tuhan. Contoh misalnya di waktu kita sedang sakit adik-adik, kita pertama-tama mencari siapa? Bukan mencari siapa-siapa, tetapi kita pertama-tama mencari Tuhan Yesus. Kita berdoa, oh Tuhan tolong berikan saya kesembuhan. Oh Tuhan tolong berikan saya kekuatan untuk menjalani kelemahan tubuh ini. Nah adik-adik, saat itu apakah kita ingin memaksakan kehendak kita kepada Tuhan? Tuhan Yesus sekarang pokoknya sembuhkan saya. Tidak adik-adik, ya. Tapi kita berdoa sepenuhnya kepada Tuhan dan berserah dengan harapan bahwa biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Nah, saat itu Tuhan Yesus tidak mungkin langsung menyembuhkan. Oke, saya sembuhkan kamu, ya. Saat ini juga detik ini. Tapi tidak, mungkin butuh proses adik-adik, ya. Seperti halnya kita pergi ke dokter, ya. Adik-adik pergi ke dokter perlu minum obat, kemudian makan teratur, ya, istirahat teratur, menjaga kesehatannya dengan baik, maka barulah dapat merasakan kesembuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Memang seringkali kita lontarkan dari mulut kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak dimungkinkan di dunia, Tuhan mungkinkan. Benar, itu pemahaman iman kita, dan benar sekali. Tetapi kita sering lupa juga tahu bahwa kehendaknya lah yang jadi, bukan kehendak kita. Itu kuncinya adik-adik, berserah sepenuhnya kepada Tuhan dengan kehendaknya yang jadi. Jadi adik-adik, tidak ada alasan bagi kita untuk memaksakan permohonan kita langsung dikehendaki Tuhan. Tetapi hendaknya kita sungguh-sungguh berserah sesuai dengan Dia. Maka dari itu teruna pun perlu belajar dan melatih diri, bukan untuk memaksakan kehendak kepada Tuhan, ya. Tetapi harus memiliki belas kasihan seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Khususnya adik-adik di masa pandemi COVID-19 ini yang kita masih rasakan, ya, sepanjang tahun 2020 tadi kita merasakan betapa takutnya kita, betapa khawatirnya kita akan kehidupan ini, menakuti penyakit corona, ya, sehingga kita seakan-akan sudah tidak bisa bergaul, sudah tidak bisa berbicara atau bertemu langsung dengan orang karena saking takutnya kita. Tetapi percayalah adik-adik bahwa di balik semuanya itu ada rancangan Tuhan yang indah buat dalam kehidupan kita, dan kita tahu Tuhan Yesus senantiasa akan melindungi, menyertai kita semua. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus menyadarkan diri. Adik-adik harus perlu sadar diri dan perlu mematuhi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus menuntun adik-adik dan kita dituntut untuk menjaga kesehatan dengan cara mematuhi protokol kesehatan, yaitu sering memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perlu adik-adik harus sadar dan memiliki iman yang teguh, sama dengan si penderita kusta tadi, bahwa meskipun kita mengalami penderitaan, ujian, pencobaan, dan kita rasakan yang sangat menyedihkan orang, bahkan membuat orang terluka dan berduka, maka saat itu juga kita mengimani bahwa tangan kasih Tuhan tak pernah terlambat menolong kita, sehingga kita boleh ada sampai pada sedetik ini. Adik-adik, itulah yang harus kita syukuri kepada Tuhan. Bagaimana terkesediaan adik-adik untuk mensyukuri apa yang adik-adik alami, mujizat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan adik-adik sampai saat ini. Mujizat Tuhan dapat kita rasakan dan kita alami adik-adik bersama. Kita mengimani bahwa kuasa Tuhan melampaui segala akal di bumi. Kuasa Tuhan melampaui segala apa yang ada di bawah bumi ini. Inilah adik-adik yang sangat
memberikan kita harapan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat dahsyat. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat berkuasa dan sangat penuh mujizat. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan Yesus, teruna harus benar-benar mengimani bahwa hanya karena kehendak-Nya lah yang jadi, bukan kehendak adik-adik teruna. Marilah adik-adik teruna mempunyai iman dan pemahaman yang benar ketika kita memohon kepadanya, bahwa dengan keyakinan kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Selamat membuktikan adik-adik dalam iman pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh pengharapan iman itu, adik-adik teruna bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat apapun dalam kehidupan adik-adik teruna, termasuk menyelamatkan adik-adik teruna. Nah, sesuai dengan kehendak-Nya, bukan dengan kehendak kita, dan sesuai dengan rancangan Tuhan, bukan dengan rancangan manusia. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih di sorga, kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberikan kami waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu mengajak kami ya Tuhan untuk senantiasa berserah penuh kepadamu, seturut dengan kehendak-Mu ya Allah, bukan kehendak kami. Yakinkanlah kami Tuhan dalam setiap kehidupan beriman kami kepadamu. Baik adik-adik teruna Tuhan, Engkau senantiasa kuatkan, sehatkan, mampukan Tuhan, agar mereka ini semuanya dapat menyerahkan diri kepadamu berdasarkan kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak bagi adik-adik teruna. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi orang tua adik-adik layan. Tuhan memberkati mereka semua, beri kuat dan sehat, agar senantiasa mendidik, membimbing adik-adik ini ke arah jalan yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa Tuhan bagi Ibu Pendeta Dian Natali, Pendeta Satyalan, dan juga Pendeta Stefani. Tuhan senantiasa berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Berikan hikmat, kemampuan Tuhan surgawi, agar mereka mampu melayani, menyampaikan firman-Mu Tuhan kepada jemaat, agar senantiasa jemaat-Mu memperoleh berkat sukacita lewat penyampaian firman-Mu Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi kakak-kakak layan. Tuhan memberkati kami semua Tuhan, beri kami kuat dan sehat, hikmat, agar kami mampu untuk menyampaikan firman-Mu kepada adik-adik layan. Dan biarlah apa yang kami sudah sampaikan Tuhan benar-benar tertanam dalam hati dan pikiran, bahkan dilakukan dalam kehidupan adik-adik layan setiap hari. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas segala kasih dan karunia-Mu, sehingga kami boleh beribadah kepadamu di hari Minggu ini. Semuanya itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan melalui kebaikan-Mu itu Tuhan, kami boleh memperoleh damai sejahtera dan juga sukacita dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Bapa, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan masih menggoncangkan dunia, bahkan terlebih khusus kepada daerah kami Tuhan. Engkau Tuhan tolong berikan damai sejahtera-Mu bagi negara Indonesia ini, kepada pemerintah kami Tuhan, mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Berikanlah hikmat bagi pemerintah kami, agar dia mampu ya Tuhan untuk menjalankan amanat dari-Mu ya Bapa, untuk demi kebaikan dan kesejahteraan negara kami. Ya Bapa di sorga, jauhkanlah dari segala mara bahaya, jauhkanlah dari segala bencana dan apapun Tuhan. Tetapi itu pun Tuhan kalau terjadi, bukan karena kehendak kami jadi, melainkan kehendak-Mu. Ya Bapa, di tengah-tengah bencana yang dialami oleh bangsa Indonesia, pertama-tama mulai dari jatuhnya pesawat Sriwijaya, kemudian bencana gunung meletus, banjir, tanah longsor. Ya Tuhan, berkenanlah Tuhan mengasihi umat-Mu. Mampukan Tuhan mereka, beri kekuatan dan kesehatan ya Bapa. Tuhan, tolong mereka agar mereka kembali kepadamu Tuhan, bersyukur dan memahami, meyakini, mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan.
Satu hal yang kami tahu Tuhan, Tuhan tidak pernah merancangkan malapetaka bagi umatnya, tetapi menyediakan, menjanjikan damai sejahtera bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah di balik bencana ini kami boleh memahami dan mengerti bahwa kasih karunia Tuhan senantiasa menopang kehidupan kami selaku umat-Mu Tuhan. Ya Bapa di sorga, inilah ungkapan syukur kami, inilah permohonan kami, inilah syafaat kami Tuhan, ampunkan segala dosa kami, agar kami layak menerima anugerah keselamatan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan, dan sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 302, Ku Beri Persembahan. Mari kita mendoakan persembahan kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, di pagi yang indah ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami hari pas hari. Berkati terus Kak Marta Lembang dalam kehidupannya, dalam keluarganya bersama suami dan anak terkasih. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dalam segala aktivitas pekerjaan dan keluarganya. Tuhan beri sehat kuat buat mereka. Dan sebentar tadi juga Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Biarlah Engkau berkati persembahan kami ini agar boleh berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan di gereja-Mu yang kudus. Terima juga tubuh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Berkat-Mu yang masih ada pada kami, ajarlah kami untuk mempergunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan melalui perantaraan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita semua hari ini kekal selama-lamanya. Amin.